Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari Rabu, tanggal 7 ya, kalau nggak salah 7 atau 8 lah. 4 lupa lagi. Pukul 9 lewat 5 menit. Kita masih di rumah ya. Jadi hari ini nanti mau cek untuk ada yang mungkin saya panen awal ya, karena apa ya, ada sesuatu yang perlu. Oke, untuk pagi ini kita masih di rumah dan juga sedang santai ngopi ya, sambil habis nimbangin itu. Jadi kita ngecek juga ada susutnya berapa kan gitu. Jadi bukan berarti kita tuh gatal gitu ya, artinya kita juga perlu selalu apa itu namanya, membuktikan apa-apa yang kita pikirkan gitu. Jadi dari statement orang, dari perkataan orang yang seperti itu, seperti ini, kita juga berusaha buktikan untuk ke depan di sini, di dataran ini, di dataran rendah yang kira-kira 27 meter di atas permukaan laut ya. Kira-kira, soalnya kita nggak pasti mengukur karena kita juga tidak pernah membawa apa itu namanya water pass gitu, nggak pernah. Cuman ini katanya dari Google aja. Kita ada mbah Google. Oke, untuk pagi hari ini mungkin saya akan sambil ngopi ya, kita cuman tidak bisa makan hasil olahan porang ya, karena satu mahal, kedua juga di sini di kampung nggak ada, harus online lama. Kita roti biasa aja cukup, kita syukuri dan alhamdulillah masih bisa makan roti dan ngopi udud. Nampak di depan kita yaitu ada umbi ya, umbi. Kenapa sih kok dipajang di situ? Nah, ini memang ada satu kepentingan buat kita sebagai petani porang ya, yang mungkin tanda kutip kita adalah pemula. Soalnya begini, ada yang japri ke saya, Pak, katanya kok punya saya umbinya baru aja digali kok sudah bertunas kembali gitu. Loh, masa sih? Ya, nah, usut punya usut, saya lihat-lihat di umbi saya, oh begini maksudnya, ini maksudnya gitu. Kemudian ini gitu kan, ya kan, ya. Ini begini bang ya, jadi ini bukan berarti bertunas kembali, tetapi ini adalah tunas semu ya, ya tunas semu. Kenapa tunas semu? Ini nanti lihat aja ya, nanti punya abang juga tolong dilihat nanti ke depannya. Ini tunas ini nanti akan kering. Ini nanti akan jadi tutup ya. Ini jadi tutup coklat nanti. Nah, kemudian akan tumbuh kembali nanti di bulan-bulan tumbuh, yaitu umumnya ya, ini kita umum mayoritas yaitu mulai bulan 8 ke sana sudah ada yang tunas. Ini di dataran rendah. Saya nggak paham juga kalau di dataran tinggi ya, ini maaf. Jadi nanti kalau dataran tinggi silakan aja, kalau mau istilahnya kasih tahu ya, atau ya silakan di komen gitu. Kalau di sini umumnya bulan 8 udah mulai bertunas karena mungkin daerah panas ya. Apa di dataran tinggi juga begitu, kita nggak paham karena kita ada di sini. Oke. Ini tunas semu ya, nantinya akan mati, akan coklat gitu, kering, kemudian bertunas kembali di bulan 8 awal. Pokoknya ada yang bulan 8, bulan 9 tergantung. Pokoknya masalah porang bertunas pun tidak seragam, tidak bareng. Ketika ditanam tumbuh pun tidak bareng. Ketika panen pun tidak bareng. Ini porang. Jadi tidak kompak porang itu sebetulnya. Jadi jangan tiru ya untuk masalah kekompakannya. Kita harus kompak. Makanya kita sesama petani porang, sesama petani Indonesia, walaupun itu bukan porang, kita harus kompak. Karena apa? Kultur kita adalah
petani. Indonesia adalah negara orang-orangnya petani, mayoritas petani. Kita adalah negara agraris yang tongkat kayu pun ditanam bisa tumbuh. Menurut lagu ya, tapi memang itulah apa artinya kata-kata Siloka ya, memang betul. Di kita tuh sangat mudah berarti untuk menanam. Gitu. Jadi sangat mudah sekali untuk bercocok tanam. Ya. Oke, dan kita kembali ke masalah petani ya. Di Indonesia itu adalah petani yang istilahnya mayoritas petani. Ketika kita bertani kemudian apa artinya kita pendapatan kita kadang-kadang bisa naik, kemudian tidak begitu lama kemudian anjlok. Artinya kita seolah-olah petani itu di sini kita adalah mayoritas petani, tapi kita dipermainkan kadang-kadang oleh harga-harga tersebut. Maka dari itu seyogyanya pemerintah lebih jeli lagi dalam menangani ini ya, karena kita dalam budidaya yang lain seperti kampanye palawija yang lain itu petani, kalau mereka paham, petani itu banyak yang menggerutu di bawah, bahwa semuanya tidak banyak menghasilkan, hanya sekedar ikut makan. Bilangnya begitu Bang ya, bilangnya begitu. Kalau beliau-beliau paham di daerah Indonesia ini, di pedalaman Indonesia, di pelosok Indonesia yang mayoritasnya petani, yang Indonesia itu katanya negara petani, ya, artinya apa pondasinya itu petani, karena di sini adalah negara agraris. Tapi mereka di sini termasuknya banyak yang menggerutu, cuman memang tidak sampai ke sana, ataupun mereka tidak tahu, atau mungkin tidak mau tahu, kita nggak paham. Ya, contoh di budidaya lain sangat tipis. Mungkin dari sana ada acuan, tapi kesininya tidak beres. Karena itu adalah kurang, artinya kan kurang pengawasan. Seperti itu. Contoh, banyak kita yang merasakan di sini, seperti kita bertani apa, bercocok tanam apa. Ketika kita sudah menghasilkan produk, semuanya kita hanya bisa menggerutu. Termasuk padi. Padi beberapa dekade ini termasuk merosot dan merosot, apalagi tahun ini panen ini di sini harga sangat tidak baik. Sangat tidak baik. Banyak rugi, petani banyak rugi. Tapi karena mereka cuma punya prinsip daripada tidak, lebih baik kita nanam, hitung-hitung ikut makan. Padahal kalau dihitung kayaknya aduh udah. Jadi seperti itu, kita sebagai petani harus juga pintar memilih. Dan ketika sekarang porang termasuknya kita sorot sebagai alat untuk mendongkrak perekonomian para petani yang hidupnya bertani. Selama ini memang hanya capek, tapi tidak begitu bisa mendongkrak, ya kan? Kecuali memang mungkin para investor lah yang mengandalkan dana besar, kemudian mereka membudidayakan segala sesuatunya dengan besar-besaran. Tapi petani yang istilahnya bermodalkan tenaga dan sedikit modal, mereka cukup pas-pasan. Jadi ya mudah-mudahan saja ya para petani di Indonesia untuk budidaya porang tidak juga seperti nasibnya seperti budidaya yang lain ya. Karena kita juga sudah paham gitu dengan yang budidaya yang lain. Ternyata ketika memang istilahnya di fase penjualan semua mengeluh. Oke, seperti itu. Hanya di porang sementara ini yang belum. Saat ini sebetulnya intinya kita ke tunas ya. Tunas ini berarti jangan GR dulu ya. Yang punya tunas
ini baru diambil kemudian baru disimpan beberapa hari kemudian bertunas, ini sebetulnya bukan tunas benar, ini ada tunas semu yang sebetulnya mungkin kalau ini nutrisinya masih tercukupi, ya, kalau nutrisinya masih tercukupi saat itu mungkin masih ada pertumbuhan, ya. Karena apa? Kita lihat di sini. Ini di sini itu umbi bertingkat. Ini berarti tidak tuntas yang ini, ya. Ini memang harusnya tuntas. Itulah yang memang yang dibicarakan bahwa katanya glukomana dan sebagainya itu sebetulnya seperti ini. Ketika penuaannya kurang dalam arti pertumbuhannya, itu nanti mungkin kadar glukomananya tidak begitu tinggi. Nah itu. Maka dari itu, itulah yang perlu kita tingkatkan ya. Bukan harganya jangan mahal. Kita petani itu memang pengen mahal harganya. Tapi mutu yang ditingkatkan, silahkan berikan ilmunya. Berikan ilmunya, terus paparkan kemana-mana ke petani-petani. Brosurnya apanya, bagaimana caranya silahkan. Terus pupuknya keluarkan. Sampai sekarang pun belum ada spesifik pupuk untuk porang kan begitu. Itu yang diinikan. Jangan istilahnya seharusnya harga jangan mahal, terlalu mahal. Kalau terlalu mahal nanti kita impor dari Cina atau Jepang. Itu nggak benar. Itu nggak benar dan jadi tidak istilahnya membela petani Indonesia gitu loh. Apa? Seperti biasa saya katakan bahwa jangan kita pernah merasa bahwa kita ketinggalan kereta, sudah ketinggalan kereta. Karena kereta yang akan lewat di belakang itu masih ada, dan insya Allah kereta itu akan lebih indah dan lebih megah. Dan kita jangan pernah putus harapan ketika kereta sudah penuh pun kita bisa bergelantungan. Istilahnya yang penting kita bisa go, ya. Dan jangan sampai kita hanya bisa melambaikan tangan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.